Pengadilan Agama Bukit Tinggi rutin melaksanakan beberapa kegiatan yang telah menjadi budaya kerja dalam rangka menjaga semangat untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan rutin tersebut berupa apel pagi setiap Senin, coffee morning setiap awal minggu, briefing harian petugas layanan, duta layanan setiap hari, Jumat sehat dan Jumat bersih bergantian setiap minggu, bimtal setiap 2 minggu sekali, morning mingguan setiap Jumat sore, dan ditutup dengan apel sore setiap Jumat sore. Selasa 1 Juli 2025 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Panitera dan petugas meja 3 mengikuti pembinaan teknis penerapan penertiban salinan putusan dan akte cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2024 tentang penerbitan salinan putusan dan akte cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik, EAC ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektivitas, efisiensi, serta peningkatan dalam layanan. Jumat 4 Juli 2025 bertempat di ruang rapat lantai 2, Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadakan rapat internal terkait rencana revisi, monef rencana aksi, dan monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan 2 tahun 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan diikuti oleh seluruh anggota tim. Poin yang dibahas adalah penyerapan anggaran di Panel 4 terkait sidang terpadu, prodeo, dan posbakum. Kemudian penjadwalan penyerapan anggaran sesuai target dan koordinasi antar tim pengelola anggaran guna memastikan penyelesaian tepat waktu di Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Rabu 9 Juli 2025 bertempat di lobi Pengadilan Agama Bukit Tinggi, acara launching inovasi Pojok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Manfaat dari Pojok PPID ini adalah akses informasi publik yang lebih mudah dan transparan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan agama, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, mempercepat proses peradilan dalam hal mempersiapkan dokumen atau memahami tahapan persidangan, menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan demikian, Pojok PPID Pengadilan Agama Bukit Tinggi memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses informasi, edukasi masyarakat, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Jumat 11 Juli 2025 bertempat di kantor Camat Baso Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali melaksanakan sidang keliling dengan menyidangkan 6 perkara yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak. Selain sidang, Pengadilan Agama Bukit Tinggi juga aktif menyosialisasikan layanan mobile PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu kepada para pihak yang hadir, guna memberikan informasi terkait kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi peradilan, seperti pendaftaran perkara, pengambilan akta cerai, konsultasi hukum, serta layanan informasi lainnya secara langsung di lokasi. Masyarakat tidak hanya bisa mengikuti proses persidangan, tetapi juga mendapatkan informasi dan bantuan administrasi secara langsung di tempat tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Rabu 16 Juli 2025 bertempat di ruang rapat lantai 2 Pengadilan Agama Bukit Tinggi mengadakan rapat internal terkait monitoring evaluasi keterbukaan informasi badan publik. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk menilai sejauh mana pelayanan informasi publik telah memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan serta untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan. 17 Juli 2025, Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali berhasil melaksanakan mediasi dengan pencabutan perkara oleh mediator non-hakim. Melalui pendekatan musyawarah mufakat yang konstruktif, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dan resmi telah mencabut gugatan atas perkara tersebut. Jumat 18 Juli 2025, Pengadilan Agama Bukit Tinggi kembali melaksanakan sidang keliling dengan menyidangkan 6 perkara yang terdiri dari perkara cerai dan itsbat nikah. Program sidang keliling merupakan sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya. Sidang keliling kali ini dilaksanakan di kantor Camat Baso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Rabu 23 Juli 2025 bertempat di ruang rapat lantai 2 Pengadilan Agama Bukit Tinggi menerima kunjungan dari Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kunjungan Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka penyusunan naskah urgensi tahun anggaran 2025 tentang pedoman pelaksanaan bantuan hukum di Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, salah satunya Pengadilan Agama Bukit Tinggi.
Jumat 25 Juli 2025 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Mengikuti bimbingan teknis kaum rentan, kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menangani perkara yang kompleks secara manusiawi dan profesional, baik dalam pemeriksaan perkara, penyusunan putusan, hingga pelayanan di ruang sidang dan di luar sidang. Salah satu fokus penting dalam agenda peradilan adalah memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi kaum rentan, yakni kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang berdaya serta berhadapan dengan hukum, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok masyarakat miskin. Senin 28 Juli 2025, pertemuan dan perpisahan telah menjadi pakaian kehidupan. Begitu pula di PA Bukit Tinggi, di mana pergantian pejabat sangat cepat setiap tahun. 2 orang pejabat baru PA Bukit Tinggi dilantik, yaitu Panitra dan Panitra Muda Hukum oleh Ketua PA Bukit Tinggi. Selang beberapa saat setelah pelantikan, acara perpisahan dengan pejabat lama dimulai. Ketua PA Bukit Tinggi menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan ke 4 pejabat lama tersebut. Di penghujung acara, diserahkan kenang-kenangan kepada para mantan pejabat PA Bukit Tinggi tersebut sebagai tali kasih, karena sejatinya perpisahan bukan akhir dari silaturahim. Rabu 30 Juli 2025, diskusi hakim dalam rangka peningkatan kualitas putusan hakim dan pelaksanaan eksekusi kembali bergulir. Pembahasan dalam diskusi kali ini adalah permasalahan akta perdamaian dalam proses mediasi yang disepakati oleh para pihak di hadapan mediator yang mempunyai kekuatan mengikat atau binding force of execution dan dapat dieksekusi. Selain itu juga dibahas permasalahan surat tercatat oleh PT Pos Indonesia yang tidak kunjung selesai, sehingga perlu dilakukan monef secara berkala agar berbagai permasalahannya dapat diminimalisir, sehingga layanan dan penyelesaian perkara tidak terganggu. Rapat berlangsung di ruang rapat lantai 2 PA Bukit Tinggi. Rabu 30 Juli 2025, setelah dilantik Panitra dan Panitra Muda Hukum Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Ketua PA Bukit Tinggi langsung melakukan rapat koordinasi. Pembahasan rapat adalah agar pejabat yang baru dilantik dapat langsung bekerja dan menyesuaikan diri dengan tugas pokok di bagian kepanitraan. Rabu 30 Juli 2025, Pengadilan Agama Bukit Tinggi melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait penempatan, mutasi, dan pendidikan serta pelatihan atau diklat pegawai pada tahun 2025 bertempat di ruang rapat lantai 2. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penempatan dan mutasi pegawai dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kompetensi individu. Selain itu, pelaksanaan diklat juga dimonitor guna menjamin efektivitas program pengembangan kapasitas pegawai sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan pelaksanaan monef ini, diharapkan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dapat terus meningkatkan efektivitas manajemen SDM demi tercapainya pelayanan peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.